Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perwakilan dari Mas Arsalan. Hari ini kita akan melakukan diskusi dalam pembahasan bagaimana cara kita menyempurnakan produk yang sudah kita wawancara kemarin dan bagaimana cara kita mengupgrade quality dari produk tersebut. Ya, untuk mengawali pembahasan pada hari ini, silakan Mas Arsalan yang pertama untuk mengeluarkan masukannya. Menurutku sih kreatif dalam ide desain. Kita lihat yang dimeterin ada kayak kerajinan kerang itu dibuat kayak lampu. Terus hal yang unik di modern ikuti zaman lah. Oke, baiklah. Jadi menurut Mas Arsalan itu mengikuti zaman ya. Jadi kira-kira nih selain selain mengikuti zaman, apa aja sih yang dapat di apa itu diimprove lagi? Mungkin dari segi desain atau tampilan begitu. Lebih kayak apa ya? Memikirkan sebuah ide konsep desainnya yang disukai khususnya yang terus anak-anak milenial ya kayak apa sih bentuk desain apa sih yang disukai mereka itu. Oke, jadi di sini menurut Mas Arsalan eh, yang desainnya itu mengikuti selera milenial berarti gitu. Kalau Mbak Vela ada masukan? Kalau aku saya setuju ambek Mas Arsalan kan ya. Secara kan ini termasuk produk tradisional. Tapi ya caranya masuk ke modern sih ya dengan ganti desain iku mau. Dengan ganti desain iku tadi kan. Soalnya kan produksi yang diperjualkan narasumber kemarin kan termasuk produk yang masih ikut Pak Bil itu ya menurut saya benar kata Masku harus di sini ya apa caranya biar beli itu lebih lebih berminat buat beli tapi karena produk kita tradisional ya apa caranya biar desain itu menjadi modern mengikuti zaman gitu aja sih. Oke, baiklah itu adalah masukan yang baik dari Mbak Vela. Mungkin ada yang lain? Mas Sony Deva mungkin mau menambahkan? Kalau saran kalau saran dari aku sih lebih ke packaging sama branding sih. Karena menurutku pengrajinnya itu kurang ngikutin pasar sekarang. Contohnya kayak dia nggak punya Instagram, dia juga nggak punya toko online gitu. Meskipun banyak yang dibilang kayak contoh resellernya itu yang masukin brandnya atau produknya itu di beberapa marketplace kan. Tapi menurutku itu juga kalau dia bisa sendiri kan juga juga dia lebih bagus sih. Dan kalau masalah packaging itu menurutku kalau cuma dibungkus plastik terus nggak ada label, nggak ada logo, orang bisa bilang bagus tapi orang itu nggak tahu ini tuh produksi mana, ini tokonya apa gitu sih. Kalau saran dari aku. Oke, saran yang baik dari Mas Deva yaitu tentang masalah branding itu mungkin juga sangat mempengaruhi banget sih pada suatu usaha kalau menurut saya juga. Dan sekarang kan kayak banyak ada influencer gitu-gitu karena menurutku itu juga perlu sih, perlu di apa, harus ada budget khusus sih untuk biar dia tuh di masa sekarang itu tetap tetap eksis gitu loh produknya dia. Jadi kita kayak contohnya bisa endorse, jadi nggak usah yang mahal-mahal dulu aja, yang kayak
yang skala nano, mikro gitu dulu aja. Jadi nggak usah terlalu yang endorse yang selebgram besar atau artis gitu. Saranku sih. Oke, baiklah. Mungkin yang lain, Mas Mufid mungkin ada masukan sendiri Saya punya untuk masukan tema sendiri, kita hari Mas. ini. Jadi dari segi desainnya itu kita buat desain itu yang sekiranya orang itu butuh, kan orang itu pengen. Kayak contohnya dibuat seperti korden gitu. Jadi orang kan beli karena butuh buat perabotan rumah tangga, bukan karena pengen. Itu aja sih. Mungkin yang lain. Oke, jadi kalau menurut Mas Mufid itu kan dibuat seperti korden, jadi mungkin bisa diimprove dari bentuk-bentuk Ya, yang bener-bener, Mas. lain, jadi biar nggak monoton ya Iya Mas ya. gitu. Oke, itu saran yang sangat baik dari Mas Mufid. Ya, mungkin saya ada masukan juga bisa disampaikan. Kan kemarin bukannya aku seingat kan ibunya itu udah ada kayak punya dekor sendiri sih, semacam kordennya itu kok udah ada. Nah, mungkin di sini yang dimaksud Mas Mufid tadi itu ya memang dekornya sudah ada, jadi mungkin lebih dibentuk yang agak beda, mungkin tatanannya bagaimana. Jadi kayak penataan manik-maniknya itu dibedakan biar ada variasinya begitu. Kalau sama gini, kalau seumpamanya si ibunya ini punya pemikiran, bukan punya pemikiran itu sih, maksudnya ini kan lagi zaman-zamannya modern tuh, pasti kan. Nah, pasti kan masing-masing anak muda itu kan pakainya handphone. Kenapa kok nggak ada kayak casing handphone gitu dari apa? Dari yang kemarin. Kan pasti kan bisa toh beli yang beningnya itu, casing handphone yang bening terus ditempelin-tempelin gitu. Kan belum ada enggak sih? Oke, itu juga bisa, itu ide yang bagus ya. Jadi buat variasi Nah, produk yang makanya baru. coba aja sih mungkin bisa. Oke, sangat bagus sekali untuk Sanya, terima kasih. Next untuk Mbak Frindika, bisa disampaikan masukannya. Aku nyambung dari Deva tadi ya, katanya kan untuk brandingnya. Brandingnya itu kalau bisa dijual di marketplace online kayak Shopee dan lain-lain yang sedang ramai sekarang. Terus kalau misalnya ibunya punya outlet, maksudnya kan sekarang hitungannya ibunya kan dropship ya, biasanya tuh dititipkan ke orang. Kalau misalnya ibunya bisa membranding barangnya sendiri kan rasanya lebih enak gitu. Terus harga kan juga lebih murah. Kalau ke tangan kedua kan pasti ada tambahan harga lagi. Itu sih. Baiklah, untuk selanjutnya Mas Alif Ramadan, silakan untuk masukannya. Kalau dari aku sih ya setuju sih. Semisal pakai branding dari marketplace, contohnya kayak ya mungkin Shopee dan lain-lain. Bisa juga dari Facebook ADS juga bisa. Terus untuk itu sih apa dikasih packaging yang menarik sih biar ningkatin minat banyak orang. Nggak, maksudnya audiensnya itu nggak kayak orang-orang tua, bisa dari semua umur gitu. Itu aja sih menurutku. Oke, jadi di sini menurut saya untuk kesimpulan dari cara penyempurnaan produk tersebut adalah rata-rata di branding, lalu tampilannya diperbagus, juga pendistribusian barang tersebut melalui produk e-commerce. Sebetulnya itu sudah cara yang paling dasar. Namun saya juga setuju dengan masukan dari teman-teman, yaitu bahwa branding itu sangat perlu dan diperlukan sekali guna agar masyarakat tahu siapa yang memproduksi barang tersebut dari tangan pertama, dan pasti untuk harganya bisa lebih fleksibel dan lebih seperti itu ya. Mungkin selanjutnya
Untuk Mas Arsalan bisa Ya, memberikan mungkin ada tambahan ya. tentang kualitas. Selain memikirkan ide konsep desain yang lain yang ngikutin modern zaman sekarang, mungkin bisa menggunakan guna sebuah produk tersebut itu apa. Kalau kita semisal kita nggak bisa menarik customer atau pelanggan dari segi desain, kita coba memikirkan sebuah guna produk tersebut. Kayak misalnya jadi kebutuhan di rumah atau apa, produk-produk rumah seperti kan bisa kotak tisu. Jadi kotak tisu kan juga butuh juga buat kebutuhan rumah. Yang kedua ditambah dengan tipenya modern. Jadi ada nilai plusnya kan. Dapat 2 poin. Satu, dapat desain yang menarik yang ngikutin zamannya sekarang. Yang kedua, ada guna produk tersebut. Aku sih Berarti lebih ke kegunaan aja ya, bukan hanya estetika barangnya gitu ya sih. Kualitas sih menurutku masih worth it ya dengan harganya. Jadi dia tuh pakai barang emang bahan bakunya yang masih affordable gitu. Jadi dia juga jual barangnya juga nggak terlalu mahal gitu. Dan untuk kualitas sih sarannya kalau pengiriman aja sih biasanya. Kalau andai kan dikirim luar kota kan biasanya itu yang rawan kan, yang rawan rusak gitu kan. Nah, packaging itu double packaging gitu. Iya kan, bener gak sih? Ya, emang bener kok Mas Dev. Jadi mungkin kalau untuk barang-barang tertentu seperti kerajinan kerang ini ya harus dikasih apa itu seal atau apa itu warning kalau barang ini tuh mudah pecah begitu. Oh ya, kalau masalah kualitas kan itu DE pakai rem yang putih itu Raja Wali ya. Kemarin sih kalau nggak salah ibunya itu bilang kalau yang kerang itu pakai rem Raja Wali, tapi kalau yang buat kayunya itu pakai apa ya? Saya juga lupa kemarin itu bilang apa. Kalau nggak salah itu ya sama-sama kayak lem kayu gitu sih kayak. Jadi lah kalau lem Raja Wali itu kayak kena air dikit kan dia udah rusak kan, kayak gampang rusak kalau kena air ya. Kalau nggak salah sih. Atau itu mungkin bisa disarankan untuk pakai bahan lem yang lebih bagus gitu mungkin. Harusnya sih bisa sih Mas, cuman kan mungkin karena keterbatasan budget atau mungkin yang paling mudah didapat dan lebih mudah dibeli ya, antara yang udah biasa mereka pakai yaitu yang rim Raja Wali sama lem kayu itu tadi ya. Oke. Untuk Mas Deva cukup, mungkin Mas Alip mau menambahkan untuk bagian kualitas. Kalau dari aku sih ini apa itu ibunya itu seharusnya lebih berpatokan pada perkembangan desain-desain ya, nggak harus selama ini yang kita waktu ke tempatnya kan taunya cuma kotak pensil, tempat tisu, terus boneka-boneka itu hiasan. Ya kalau menurutku sih ibunya lebih bisa mengembangkan desainnya ya, kayak misalnya lampu itu dikasih hiasan kerang-kerang itu, terus banyak lah kalau mau cari inspirasi atau lebih inovatif lah gitu. Oke, untuk yang terakhir untuk saya silakan bisa memberikan pendapat terakhirnya untuk menutup tema pembahasan hari ini. Oke, silakan Sanya. Kalau mungkin warna sih, soalnya kan kayak ini sih, apa warna-warna yang kayak biasa aja sih, kayak warnanya kurang mantep aja di mata gitu. Mungkin kayak dikasih glitter atau apa gitu. Ya kalau dari kalau pendapat saya pribadi lebih banyak ke variasi sih, dari segi warna, bentuk,
biar tidak monoton kayak yang lain dan biar tidak ditiru oleh kompetitor lain. Gitu sih. Untuk saran saya, membuat model produk baru yang dimodifikasi dan lebih inovatif, kayak seperti lampu lampion yang ada di jalan-jalan itu dibentuk dari kerang. Terus kualitas produk juga harus dipertimbangkan. Seberapa mudah reparasi produk dilakukan ketika produk tersebut mengalami masalah, baik masalah kayak tidak terduga, ya, untuk membantu meyakinkan juga membeli produk tersebut. Terus kan ibunya juga sudah menggunakan sistem B2B dan B2C. Kalau saran saya juga itu sih mengadakan promosi untuk terus kayak menarik pelanggan lebih banyak lagi. Sudah ini. Wes dan. Baiklah, itu pendapat penutup pembahasan kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, have a nice day.